Shalom Bapak Ibu yang di rumah, apa kabar? Puji nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah talk show. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memuji nama Tuhan. Yeay.
Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara bincang-bincang di GSKI Gajah Mada bersama saya kembali Tamara. Pada hari ini Bapak Ibu kita punya topik yang sangat menarik. Topik kita hari ini kita mau berbicara mengenai mengenali suara Tuhan. Bagaimana caranya kita sebagai orang Kristen bisa mengenali suara Tuhan atau suara-suara yang lain. Bersama saya di sini juga ada satu narasumber yang sudah tidak asing lagi seantero GSKI Bapak Ibu. Tamu ini datang dari jauh tapi dari luar kota. Ya, kita sambut Pak Pendeta Dr. Riko Silain. Selamat datang Pak, Shalom. Shalom, Shalom Ibu Tamara. Ya, Ibu Tamara. Ngomongnya kalau lagi resmi Ibu ya Pak ya? Ibu ya. Kalau di luar tam-tam gitu ya Pak. Oke Pak, gimana sehat ya Pak? Puji Tuhan sehat. Perjalanan dari luar kota lancar ya Pak ya tadi ya Pak ya? Di luar planet sih sebenarnya. Ya oke, bukan saya yang ngomong, Pak Riko yang ngomong. Jadi Pak Riko ini saya perkenalkan sedikit Bapak Ibu yang belum begitu akrab mungkin sama Pak Riko. Pak Riko beliau adalah pendeta di GSKI Taman Harapan Baru. Seorang dosen juga di STT Ekumene. Jadi kalau Bapak Ibu atau saudara-saudari yang mau berkuliah di STT Ekumene akan bertemu dengan Pak Riko ini. Begitu ya Pak ya? Lalu Pak Riko ini adalah seorang suami dan ayah dari 3 orang anak. Sebelum kita mulai kita mungkin berdoa dulu. Bapak Ibu mari kita berdoa dulu. Bapak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada hari ini. Kami mau melakukan perbincangan mengenai suara kebenaran. Jika Bapak berkenan, pimpin dan sertai perbincangan ini dari awal hingga akhir, sehingga apa yang kami perbincangkan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang mendengar. Terima kasih Bapak di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai perbincangan kami. Amin. Amin. Pak, baik Pak, kita mulai ya Pak ya. Kita mulai dengan sebenarnya topiknya kan kita mengenali suara Tuhan nih Pak. Iya. Jadi sebenarnya apa sih Pak yang disebut mengenali suara Tuhan itu? Recognizing God's voice katanya. Iya. Mengenali suara Tuhan. Ini satu topik yang memang harus kita bedah. Tetapi sebelum kita masuk lebih jauh untuk mengenali suara Tuhan, tentu kita harus belajar juga tentang mendengar suara Tuhan. Ya. Kenapa? Karena banyak suara-suara kan. Di luar suara Tuhan ada suara kita, ada suara setan, ada suara macam-macam. Nah, suara membedakannya gimana? Suara Tuhan, suara kita, suara setan. Nah, bagaimana? Tetapi hendaknya kita yang pertama harus mengerti suara Tuhan itu apa. Gitu. Bagaimana mendengar suara Tuhan. Setelah itu baru kita lebih jauh melihat bagaimana mengenal suara Tuhan itu. Itu ya. Berbicara mengenai mendengar suara Tuhan tentu banyak aspek yang harus kita bahas ya. Kita tidak bisa menyelesaikan topik ini hanya dengan satu atau sepotong kalimat. Tentu banyak aspek yang harus kita soroti. Nah, tujuannya apa sih kita bisa mengenali suara Tuhan? Nah, hidup kita ini panjang ya. Panjang, perjalanan hidup begitu rumit juga. Kita membutuhkan pribadi yang kuat membimbing, menuntun kita. Melewati banyak masalah, persoalan dalam hidup ini gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan tuntunan. Bagaimana cara Tuhan memimpin, menuntun, menegur? Apa sih sarana yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kita melewati hari-hari hidup kita ini? Terpenting adalah tujuan hidup kita ini kan menjadi seperti Kristus. Ya, menjadi seperti Kristus.
Untuk menjadi seperti Kristus kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Tentu harus mendengar suara Tuhan. Ya. Dan untuk itu kita harus bisa mengenali suara Tuhan itu seperti apa, bagaimana. Dengan kita sudah bisa mengenali, kita tahu ini suara Tuhan, maka untuk menjadi seperti Kristus itu tidak mustahil. Jadi kayak guidance mungkin ya Pak. Kita tuh untuk menjadi seperti Kristus ada suara Tuhan yang menjadi penuntun kita ke arah mana ini kita harus jalan. Betul sekali. Harus ada yang menuntun. Lewat apakah Tuhan menuntun? Ya lewat suaranya dong. Lewat suaranya, seperti apa kan begitu? Audible Pak. Nah ini menjadi apa ya, pergumulan banyak orang. Ada orang yang berkata begini, mendengar suara Tuhan itu gak mungkin. Mendengar suara Tuhan gak mungkin. Ada yang bilang mendengar suara Tuhan tuh mistik. Mistik, gaib, goib gitu kan. Goib, gaib. Jadi hanya orang-orang yang mengatakan gitu. Hanya orang-orang yang mistik yang mendengar suara Tuhan. Kenapa? Mereka memandang bahwa orang-orang yang menyatakan bisa mendengar suara Tuhan itu ya orang-orang yang berpikir, yang berkanjang, yang berfokus kepada hal-hal yang gaib, mistik gitu. Nah kita ada di dunia yang real, dunia yang nyata. Itu kan bukan bagian kita. Jadi mistik lah. Itu hal-hal yang gaib. Kata orang-orang. Iya, orang-orang yang berkata bahwa mendengar suara Tuhan itu mistik. Oke, gitu. itu mungkin kalau kecenderungannya mendengar suaranya dalam bentuk audible, Ya. yang menggema gitu ya Pak ya. Ya. Karena kesannya kalau mendengar suara Tuhan itu ya, mendengar suara Tuhan. Waduh, itu seperti sesuatu yang aneh gitu ya. Gimana ya Tuhan ngomongnya tuh? Hai Ibu Tamara. Itu takut saya malah Takut lari malah Pak. kalau lari. kayak gitu. Gimana gitu? Kan kalau kita lihat ya film-film yang mistik-mistik itu kan sepertinya kan angker, ya, terus keramat gitu kan ya. Jadi orang memandang kalau Tuhan berbicara itu pasti mistik. Mistik itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang berkanjang, yang berfokus, yang hanya memikirkan hal-hal yang nggak nyata, gaib. Gitu. Emang Tuhan kita nggak nyata ya? Nyata. Apakah Tuhan nggak real ada dalam kehidupan kita? Nah selain itu ada orang juga berkata begini loh. Kita nggak perlulah mendengar suara Tuhan, salah satunya audible tadi. Misalnya secara audible, nggak perlu mendengar suara Tuhan. Kenapa sih? Harus gitu. Ya sebenarnya mendengar suara Tuhan nggak secara audible ya, nggak selalu harus audible. Audible kan artinya terdengar. Hai Ibu Tamara gitu ya. Nggak selalu seperti itu. Nah, ada orang yang berkata cukup firman Tuhan. Gak perlu dengar suara Tuhan di luar dari Alkitab. Sebab tidak ada wahyu lagi di luar Alkitab. Tidak ada pewahyuan baru. Sebetulnya mendengar suara Tuhan itu tidak terkait dengan pewahyuan baru. Kita menganut pemahaman bahwa ya Alkitab itu sudah ditutup gitu ya. Tidak ada pewahyuan baru lagi. Sudah tidak ada. Tetapi ini terkait dengan perjalanan hidup kita di dalam dunia ini. Di mana kita memerlukan tuntunan. Betul memang Alkitab, lewat Alkitab Tuhan berbicara. Betul, tetapi jangan juga kita berpikir ya udah cukup Alkitab saja. Gitu ya. Alkitab sudah cukup. Ya ada orang juga berkata Alkitab sudah cukup. Oke. Gak perlu lagi mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara lewat Alkitab. Cukup sudah. Kayak lagu ya cukup sudah. Tapi saya malah jadi penasaran Bapak ngomong gitu. Tapi dulu pernah kan Pak, zaman Musa dulu memang audible. Tuhan pernah ngomong secara bersuara gitu Pak. Benar ya Pak? Ya. Satu lagi. Kayak Bapak pernah tinggal di masa Musa aja. Gimana Pak? Satu lagi sih Ibu Tamara. Ada orang juga berpikir bahwa mendengar suara Tuhan itu mustahil. Mustahil, nggak mungkin. Alasannya begini, kita itu manusia, dia Tuhan. Beliau itu Tuhan, gitu. Kita manusia. Ada yang beranggapan ya kita tuh
makhluk berdosa, dia Tuhan yang maha kudus. Nggak mungkin lah bisa bicara gitu ya kepada orang yang tidak kudus ini gitu kan. Tapi masalahnya kita kan orang-orang tebusan yang dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus gitu kan. Nah, jadi kalau dibilang mustahil, saya nggak setuju gitu. Mendengar suara Tuhan itu nggak mustahil. Oke, seperti yang Ibu Tamara juga tadi juga katakan secara audible ya kan. Bukankah di dalam Alkitab ada orang-orang yang pernah atau bisa mendengar suara Tuhan secara audible? Betul sekali. Meskipun kita nggak pernah hidup di zaman itu. Alkitab yang menyatakan itu kan. Kalau kita membaca di dalam ya Keluaran 3 ayat 3 sampai 22, ini cukup panjang ya. Kita melihat, kita membaca bagaimana Alkitab menyaksikan seorang nabi yang bernama Musa mendengar suara Tuhan dari semak belukar yang menyala-nyala itu. Ya, menyala oleh api, namun semaknya enggak terbakar. Musa mendengar suara. Suara siapa? Elohim Yahweh. Suara Tuhan secara audible terdengar. Dan Musa bercakap-cakap. Jadi bukan perkara yang mustahil sebetulnya. Bukan perkara yang mustahil. Atau kita mengatakan oh tidak mungkin. Tapi begini loh. Ada orang yang berkata oh, itu kan perjanjian lama. Perjanjian baru sudah nggak ada. Apakah begitu? Di dalam perjanjian lama banyak memang ya. Nabi-nabi yang mendengar suara Tuhan seperti Samuel ya di Samuel 1. 1 Samuel maksud saya 1 Samuel 3:17. Bagaimana Samuel mendengar suara Tuhan. Awalnya dia tidak mengerti. Lalu dia bercakap-cakap dengan Imam Eli dan Imam Eli menuntunnya. Kalau engkau mendengar katakan ya hambamu siap mendengar. Seperti itu ya. Nah lewat proses belajar untuk mendengar suara Tuhan. Itu Samuel. Dan nabi-nabi yang lain juga demikian. Tuhan sering bercakap-cakap secara audible. Di dalam perjanjian baru contohnya, ada seorang yang bernama Saulus. Sebelum bertobat. Selanjutnya kita mengenal beliau Paulus ya, bernama Paulus. Dalam perjalanannya ke Damsyik untuk melakukan persekusi terhadap orang Kristen dengan surat kuasa yang dimiliki. Dalam perjalanannya dia berjumpa dengan sosok yang agung. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke. Kan dia mendengar secara audible di mana Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Begitu kan? Kita juga melihat seperti Petrus. Petrus pernah waktu di Jope mendengar suara Tuhan juga. Ya, dalam penglihatannya dan Tuhan berkata-kata. Dia dengar secara audible. Murid-murid Tuhan gimana? Juga pernah mendengar loh. Ketika Tuhan Yesus, kalau kita membaca di Matius pasal 3 ayat 17 saat Tuhan Yesus dibaptis ya. Kan dicatat oleh Matius. Saat itu terdengar suara yang mengatakan kepada Tuhan Yesus dinyatakan inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Siapa yang mendengar? Banyak orang yang mendengar. Berarti Tuhan di dalam perjanjian baru berkata-katakah? Atau bisa bercakap-cakapkah dengan manusia? Iya. Perjanjian lama iya, perjanjian baru juga. Nah sekarang gimana? Masih gak kira-kira? Masih. Kan Tuhan gak berubah. Ya kan, yang suka berubah siapa? Kita ya Bu. Bapak tanya sendiri, jawab sendiri. Oke Pak, silahkan Pak, lanjutkan Pak. Oke. Nah jadi mendengar suara Tuhan secara audible, bisakah? Bisa. Mungkinkah? Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Ya, contohnya di Alkitab ada, baik di dalam perjanjian baru maupun baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Oke, kalau sangat mungkin berarti jawabannya sangat mungkin. Tapi penting gak sih Pak buat kita saat ini, di hidup kita saat ini? Kan sudah ada Bible, sudah ada Alkitab. Masih perlukah kita mendengar suara Tuhan? Yang saya katakan tadi bahwa di dalam mengarungi perjalanan hidup yang luas, penuh dengan tantangan, air mata gitu ya. Oke. Mendengar suara Tuhan itu mutlak. Harus dialami. Harus dialami. Harus dialami, harus
Jadi memang harus ya Pak. Harus, Berarti Bu. semua orang-orang terutama ya pastinya orang Kristen, orang percaya yang Betul. memang mau hidupnya dalam pimpinan Tuhan mutlak harus mendengar suara Tuhan dalam mungkin dalam setiap langkahnya ya Pak, setiap inci kehidupannya harus dengar suara Tuhan. Sekarang syaratnya apa Pak supaya kita bisa dengar suara Tuhan Pak? Nah, cuma saya harus ingatkan bahwa sebetulnya mendengar suara Tuhan itu bisa dialami oleh siapapun. Oke ya. Yang penting di sini tekanannya adalah orang percaya. Sebetulnya siapapun bisa. Kalau bukan orang percaya bisa nggak dengar suara Tuhan? Bisa. Ya kan? Orang percaya bisa, apalagi orang percaya. Kalau orang belum percaya, bisakah? Bisa. Contohnya tadi kan, Saulus. Saulus kan ketika mendengar suara Tuhan, sudah jadi orang percaya belum? Belum. Belum ya? Ini berlaku buat semuanya atau hanya khusus orang-orang tertentu aja nih Pak? Kalau yang belum percaya maksud saya. Oke. Yang belum percaya khusus, inisiatif Tuhan. Oke. Jadi Tuhan bisa bicara kepada siapapun, baik orang percaya atau bukan orang percaya. Kepada orang yang belum percaya, pasti Tuhan berbicara. Khusus memang. Nah, selain khusus, inisiatif Tuhan. Selain khusus, inisiatif Tuhan. Khusus artinya Tuhan ada maksud yang sangat spesifik terhadap orang itu. Ya. Nah, kalau inisiatif, Tuhan mau bicara kepada siapapun ya bisa nggak? Bisa. Suka-suka Tuhan. Inisiatifnya dia, inisiatif beliau Tuhan. Nah, kalau bagi orang percaya mendengar suara Tuhan itu mah harus. Mendengar suara Tuhan harus. Sebetulnya mendengar suara Tuhan itu jangan bayangannya tuh aneh-aneh sih gitu ya. Jangan aneh-aneh ya, seperti tadi loh, gitu dengar suara, "Oh, Ibu Tomoro." Tiba-tiba bulu kuduk kita merinding gitu kan. Atau suasana aneh dulu, suasananya nggak enak, atau suasana enak dulu gitu kayak di sorga, baru Tuhan berbicara. Enggak, natural aja sih sebetulnya. Oke. Natural. Nah, tadi Ibu Tamara bertanya, syaratnya apa mendengar suara Tuhan itu? Gitu ya. Syaratnya apa? Yang pertama, syaratnya adalah memiliki tujuan hidup yang benar. Ya. Memiliki tujuan hidup yang benar. Tujuan hidup yang benar itu tujuan hidup yang bagaimana? Yaitu tujuan hidup yang dirumuskan oleh Tuhan Yesus. Tujuan hidup yang dirumuskan oleh Tuhan Yesus itu apa? Jadi nanya lagi, nanya sendiri jawab sendiri. Iya Pak. Jadi syarat untuk mendengar suara Tuhan, yang pertama seseorang harus memiliki tujuan hidup yang benar. Tujuan hidup yang benar itu seperti apa? Yaitu tujuan hidup yang pastinya dirumuskan oleh Tuhan Yesus. Tujuan hidup yang dirumuskan oleh Tuhan Yesus itu apa? Menjadi seperti Kristus. Itu yang pertama. Jadi kalau seseorang tidak memiliki tujuan hidupnya menjadi seperti Yesus, dia nggak akan pernah mendengar suara Tuhan. Ya kecuali inisiatif Tuhan mau berbicara, gitu ya. Nah kalau syarat yang pertama yang mungkin membuat kita kemungkinan besar bisa mendengar suara Tuhan ya itu memiliki tujuan hidup yang benar. Itu kan bagi orang percaya, ya kan? Bagi orang percaya nih. Nah yang kedua, memiliki kecerdasan roh. Kecerdasan roh. Karena untuk mendengar suara Tuhan, mengenali suara Tuhan, sampai kita bisa memilah. Ini suara Tuhan, suara hati atau suara setan atau suara yang lain. Harus memiliki kecerdasan roh. Rohnya ini mesti cerdas. Pikirannya mesti dicerdaskan. Gitu. Lewat apa? Belajar firman. Tanpa belajar firman orang gak mungkin cerdas. Rohnya, spiritnya. Supaya cerdas tidak bisa sehari dua hari. Dan itu natural ketika kita membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, terus ya menggali isi Alkitab. Lama-lama kita mengerti pikiran perasaan Tuhan. Nah disitulah kita bisa mendengar suara Tuhan yang tidak selalu audible. Tidak selalu audible ya. Yang ketiga, tadi baru dua ya. Dua Pak. Nah yang ketiga memiliki kesucian. Oke. Oke. Kenapa?
Sebab Alkitab mengatakan, kuduslah aku sebab, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, Oke ya. Bukan sekedar kita tidak berbuat dosa, tetapi memiliki karakter yang diubahkan. Karakter. Pola pikir yang diubahkan. Sehingga kita bukan saja tidak berbuat dosa. Bukan saja tidak berbuat dosa, tetapi tidak bisa berbuat dosa atau berbuat salah. Ya. Jadi semakin hari kesalahan kita makin minim gitu loh ya. Oke. Seperti itu. Terus masih ada lagi nih Bu. Udah 3 nih Pak, tambah lagi 4. Tambah lagi. Oke. Aktif mencari kehendak Tuhan. Aktif. Gitu. Saya senang ya kalau di kelas gitu ya. Kan katanya tadi saya dosen toh. Iya dosen Pak. Kalau di kelas kan kalau muridnya aktif nanya gitu kan, berarti pengen tahu gitu. Seneng. Kira-kira Tuhan seneng gak ya kalau kita sebagai anaknya aktif bertanya gitu. Kayaknya sih seneng ya. Senang harusnya. Ya. Kalau orang yang aktif bertanya itu pengen tahu, pengen lebih dalam mengenal. Kalau orang di kelas kan tanya itu biasanya pengen tahu. Untuk memuaskan ini loh, banyak pertanyaan dalam pikirannya, makanya banyak bertanya. Anak-anak ya mahasiswa yang aktif itu kita senang daripada yang diem aja. Ada yang bertanya diem, nggak ada yang bertanya diem gitu loh. Kita tanya diem. Tahu nggak tahu, kita nggak tahu juga dia nggak tahu ya Nggak Pak ya. tahu, kita nggak tahu. Jadi Bapak senang dong dari tadi saya nanya terus dong. Senang. Oke. Begituan ya. Jadi aktif mencari kehendak Tuhan. Nah orang yang aktif ya pasti akan menemukan. Ketuklah, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Nah orang yang terus mencari kehendak Tuhan pasti. Nah, ada lagi. Nomor 5 Pak. Nomor 5. Oke. Ya. Tidak pernah meminta apa yang tidak Tuhan kehendaki. Jadi orang yang bisa mendengar suara Tuhan, ya, syaratnya tidak meminta apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Contohnya apa kira-kira Bu? Sekarang Ibu jawab. Ini kebalik. Kebalik ya? Iya kebalik Pak. Oke. Tidak meminta apa yang Tuhan tidak kehendaki. Misalnya kita kan diajarkan nih Pak, kalau dari gembala senior kan kita diajarkan nggak usah kepengen dapet jodoh buru-buru misalnya, ya kan Pak? Itu kan minta. Biasanya kan orang diajarkan untuk spesifik. Saya mau jodohnya, kan ada tuh Pak ajaran yang gitu. Spesifik saya mau jodohnya yang tinggi, rambutnya yang hitam, agak kecoklatan, ombak ya gitu-gitu Pak. Itu udah di list, di blacklist lah ya dari ini kita loh. Dari yang Bapak sebutkan tadi nomor 5 dong. Iya. Terus udah punya mobil nih misalnya. Pengen punya mobil lebih bagus lagi. Oke. Ya. Itu dikehendaki Tuhan enggak? Nah itu kan ya. Misalnya gini. Ada orang yang tidak seiman. Nah ini kembali ke masalah jodoh lah gitu biar semua juga paham ya. Ya selain cim-cim paham juga anak muda paham gitu kan. Masalah jodoh. Kan ada dong yang tidak Tuhan kehendaki. Jangan memiliki pasangan yang tidak seiman berarti kan. Sebab gelap dan terang tidak bisa bersatu. Sudah tahu dia bukan anak Tuhan, kita minta. Bahkan sampai doa puasa supaya cinta kita nggak ditolak, supaya kita bisa dekat sama orang itu bahkan bisa menikah. Padahal bukan anak Tuhan. Kan kalau kita doakan kan bisa saja diubah Tuhan. Nah gitulah mikirnya. Tapi kan itu udah nggak sesuai firman Tuhan, nggak bisa dong. Itu udah gak sesuai firman Tuhan, gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi orang, salah satu syaratnya adalah yang kelima ya. Tidak pernah meminta apa yang tidak Tuhan kehendaki. Oke. Nah terakhir satu lagi. Oh masih ada Pak, masih 1 jam Pak, silahkan Pak. Satu lagi, memiliki hati yang melayani. Jadi kalau seseorang tidak punya hati yang melayani, gak bisa. Tujuannya apa sih mendengar suara Tuhan? Selain Tuhan menuntun kita untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus, kita juga terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Untuk membawa orang lain juga menjadi serupa dengan Tuhan. Seperti kita punya tujuan hidup menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kita mengajak orang lain
mendorong menjadi berkat, menjadi teladan supaya orang lain juga menjadi seperti Kristus. Nah, ini yang namanya memiliki hati yang melayani. Kalau seseorang tidak memiliki hati yang melayani, tidak akan pernah mendengar suara Tuhan. Oke Pak, saya jadi tergelitik dengan satu pemikiran sedikit Pak. Kalau yang kita mendengar suara Tuhan tapi bentuknya negatif, maksudnya omelan gitu Pak. Tuhan ngomel nih sama kita dalam bentuk apapun itu bisa juga gak sih Pak? Bisa. Bisa ya Pak ya? Kalau kita lihat perjanjian lama kan Tuhan pernah ngomel juga, marah-marah gitu kan. Marah ya kepada bangsa Israel. Oke. Bisa. Kepada kita mungkinkah? Mungkin. Melalui apa gitu kan? Melalui firman Tuhan itu sudah pasti. Dia menegur kita. Nah kalau kita memiliki kepekaan lewat seseorang berkhotbah misalnya. Lalu kita disadarkan, aduh. Dan bisa merasa gitu, kita merasa. Nah ini hanya orang-orang yang memang tadi ya, yang sedang berada di dalam proses diubahkan. Ya. Sekecil apapun kesalahannya itu baginya akan menjadi teguran ketika mendengar firman, lewat khotbah, lewat pembacaan firman Tuhan itu akan sangat-sangat kesalahan kecil, sekecil apapun akan sangat berarti. Dan itu bukan dianggap ya, menjadi sebuah teguran bagi dirinya. Wah, aku harus berubah nih. Tuhan tidak senang nih, gitu. Semakin peka, ini bisa. Jadi suara Tuhan itu bisa berupa teguran juga ya Pak ya. Oke. Sekarang kita masuk ke hal yang mengenali suara Tuhannya. Yang tadi Pak Riko di awal sudah bicara sedikit mengenai bahwa suara Tuhan itu bisa juga ada suara kita sendiri atau suara si setan, si iblis. Nah, di antara tiga ini atau suara-suara lain yang muncul di sekeliling kita ini, bagaimana cara kita mengenali ini loh suara Tuhan? Terutama mungkin kalau suara si setan lebih oposit ya Pak ya, lebih bertentangan. Cuman kalau terhadap diri sendiri itu kadang-kadang orang lebih sulit mengenali, membedakannya. Bagaimana nih Pak? Iya. Kadang-kadang ya, kadang-kadang kita mengalami memang kesulitan untuk membedakan mana suara kita, suara Tuhan dan suara iblis. Malah kadang-kadang ya iblis itu juga mirip juga dengan suaranya Tuhan, suara iblis itu maksudnya. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa iblis itu kan bisa menyamar. Ya, menyamar menjadi malaikat terang. Jadi nggak selamanya sesuatu yang positif gitu ya. Seolah-olah positif. Itu dari Tuhan nih pasti, belum tentu loh. Belum tentu. Makanya kita harus mengalami kecerdasan. Ya. Bertumbuh dalam kecerdasan spiritual sehingga bisa membedakan suara si setan itu yang bisa menyerupai atau mengambil rupa seperti malaikat terang. Nah, memang menjadi tidak mudah ya, kecuali kita mau terus bertumbuh. Tetapi kita punya alat sih. Alatnya itu firman Tuhan. Ya, puji Tuhan ada firman Tuhan, ada Roh Kudus ya, sehingga kita bisa memiliki kemampuan untuk membedakannya. Nah, suara hati dan suara Tuhan itu tidak selalu sama. Suara hati nih kita, suara hati tidak selalu sama dan juga tidak selalu berseberangan. Makanya kalau misalnya hati kita ini, pikiran kita terus diisi firman Tuhan, sebetulnya lama-lama kita nggak perlu lagi mendengar suara Tuhan secara audible, ya. Hati kita sudah sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Ketika kita terus belajar firman, belajar, pikiran terus diisi. Lama-lama hidup kita secara natural berupaya untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Akan lebih peka mana yang Tuhan kehendaki, mana yang tidak. Dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil gitu kan. Akhirnya hati nurani, suara hati kita itu menjadi suara Tuhan. Itu yang saya maksudkan, yang pertama tidak selalu berseberangan, itu maksudnya seperti itu. Tidak selalu berseberangan, tetapi juga gini ya, tidak selalu berseberangan ini punya pengertian begini juga. Sebetulnya dalam kondisi kita belum bertumbuh banget
ya. Kan kita tahu mana yang baik, mana yang jahat sih sebetulnya. Ngerampok jahat atau baik gitu kan. Mencuri baik atau jahat. Iri hati itu baik atau jahat. Sebetulnya kita punya nurani kan, dan orang tuh tahu iri hati jahat, mencuri jahat. Itu yang saya bilang tidak selalu berseberangan. Tetapi dalam perjalanan hidup kita memang banyak keputusan-keputusan yang penting dalam hidup ini dan memerlukan tuntunan Tuhan. Nah, disitulah kita terus yang tadi saya bilang diisi firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Sampai makin hari kita memiliki kecerdasan roh. Dengan kecerdasan itulah kita bisa memiliki kepekaan. Mana suara Tuhan, mana suara kita. Tapi pada akhirnya yang saya bilang tadi, kalau sampai kita bertumbuh sedemikian rupa, memiliki kecerdasan roh, apa yang kita lakukan itu bisa sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Ini Tuhan kehendaki, ini tidak. Ini bertentangan dengan firman, ini tidak. Pada suara hati kita sendiri, namun maksudnya suara hati kita yang sudah didewasakan oleh firman. Oke, kalau itu clear Pak, cuman saya akan minta contoh sedikit. Saya punya cerita sedikit nih Pak. Boleh. Ada yang nanya sama saya, kalau kita misalnya mau berbuat baik, ada orang minta pertolongan sama kita nggak tahu nih backgroundnya Pak. Spontan kita harus mengambil keputusan apakah menolong atau tidak. Kita juga tahu bahwa belum tentu menolong ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang ya Pak ya, nggak semua pertolongan yang kita berikan positif untuk yang diberikan. Apa langkah yang harus saat itu juga kita ambil Pak? Kan gak mungkin kita tunggu ya Pak, saya doa dulu Pak gitu, masuk dalam rumah dulu doa. Gimana tuh Pak? Yang pertama memang kita harus memiliki hati yang melayani. Hati yang melayani. Orang yang memiliki hati yang melayani pasti peka terhadap kesukaran, kesulitan orang lain. Orang yang begini pasti ringan tangan. Maksudnya ringan tangan gak mudah gamparin orang tuh Tamara. Beda arti ya. Ringan tangan, mudah menolong, mudah jatuh kepada perasaan iba yang baik gitu ya. Ada nggak sih perasaan iba yang gak baik? Ya cuma kasihan tok gitu kan. Kasihan. Tapi bukan dasarnya karena kasihan, tetapi lebih dalam dari itu. Karena dia punya rasa sepenanggungan. Biasa ketemu orang susah dan gak bisa tidak menolong orang susah. Nah ini memang hatinya punya hati yang melayani. Nah itu dulu. Kalau emang orang yang tidak memiliki hati yang melayani, mau menolong orang, walaupun dia aktif di gereja belum tentu. Karena gak punya hati yang mau melayani, gitu. Hati yang melayani gak punya. Jadi punya itu dulu. Jadi dia bisa orang seperti itu bisa menghayati, bisa merasakan empati dengan orang yang susah. Nah setelah itu dengan berjalannya waktu dalam persekutuan dengan Tuhan, dia akan memiliki kepekaan. Itu dengan sendirinya, gak bisa diajarin. Gak bisa diajarin, ini loh 1, 2, 3. Pandang matanya, rasakan atmosfernya. Lihat, raut wajahnya ya Pak, memelasnya model apa? Caranya gimana memelasnya nih, gitu ya. Oke. Jadi kalau orang dapat ini, misalnya dapat sembako, ini kan mesti difoto ya. Kita kasih sembako di foto supaya ya ini kan jadi alat bukti ya, foto. Nah, kita suka ngomong gini, bukan kita nih, bukan aku, mungkin yang lain. Kasih wajah memelas coba. Aku kurang memelas, kurang susah wajahnya gitu kan. Nah, bukan begitu. Ya nggak mesti harus dibayangin tatap matanya, nggak perlu ya. Kita lihat orangnya. Tuhan akan secara impresi saja. Tuhan akan di dalam hati, dalam pikiran kita ya. Tuhan akan menuntun. Ini orang benar atau tidak, ini orang harus ditolong atau tidak. Nah kiranya seperti itulah. Mengenali suara Tuhan itu. Ya memang subjektif sih. Subjektif. Ya iya Tuhan kita kan dialami oleh masing-masing kita, masing-masing individu. Ya buat saya begini, buat Ibu Tamara ya begitu gitu kan. Masing-masing punya pengalaman sendiri dengan Tuhan. Pengalaman bagaimana mengalami Tuhan itu. Bagaimana menghayati, mengalami, mengenal. Nah disitulah yang akan membuat kita
semakin peka nanti ketika ketemu orang yang harus kita layani. Tapi yang penting adalah punya hati dulu, gitu kan, hati yang melayani. Kalau orang dasarnya pelit nih, belum berubah, ya begini terus dia. Begini maksudnya pelit ya, bukan ngancem. Bapak itu jangan pegang, saya ke arah sana mungkin. Ya. Pegang harta tuh erat-erat gitu ya. Nah kalau yang begini, nggak akan memiliki empati. Nggak bisa turut sepenanggungan dengan orang susah. Ini emang nggak bisa dipraktekkan sama orang yang memang punya landasan, belum punya hati yang melayani ya Pak ya. Betul. Segala teori-teori nggak akan jalan ini sih Pak ya. Betul sekali. Dan butuh waktu kalau saya dengar cerita Bapak, berarti nggak mendadak instan orang langsung punya insting, oh ini sesuai nih, saya harus tolong nih gitu. Butuh waktu ya Pak ya. Butuh waktu. Perjuangan. Ya, kalau contoh kasusnya begini kan, ya butuh waktu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Pertanyaan seru berikutnya. Sekarang ini banyak fenomena-fenomena yang terjadi nih Pak di sekitar kita. Tentang, bukan fenomena, tren mendengar suara Tuhan katanya Pak. Mendengar suara Tuhan dalam bentuk apapun. Kadang-kadang itu diekspresikan secara umum. Jadi kita juga akhirnya ikut mendengar sambil kita sebenarnya bertanya-tanya apakah itu benar suara Tuhan atau tidak gitu. Nah, menurut Pak Riko sendiri bagaimana? Mengacu kepada penjelasan sebelumnya, ada fenomena memang ya pendeta yang mengatakan mendengar suara Tuhan. Atau dia berkata, Tuhan berkata kepada saya. Ibu Tamara mengatakan, gimana nih tanggapannya? Benarkah itu suara Tuhan atau bukan? Saya tidak berani mengklaim itu suara Tuhan atau bukan. Itu urusan beliau pribadi dengan Tuhan, ya. Tetapi satu hal yang kita perlu pahami sebagai landasan untuk mengerti, yang mengenali suara Tuhan. Ini bukan suara Tuhan atau ini benar-benar suara Tuhan. Khususnya dengan seorang hamba Tuhan berkata, saya mendengar suara Tuhan. Satu hal yang tidak bisa dimanipulasi oleh seseorang ya adalah buah kehidupannya. Jadi kalau seseorang, entah itu hamba Tuhan atau siapapun berkata, Tuhan berkata kepada saya, perhatikan buah kehidupannya. Di dalam Alkitab ya, Matius 7 ayat 15 sampai 20. Dikatakan, waspadalah terhadap nabi palsu yang menyamar seperti domba. Ada orang yang mengaku mendengar suara Tuhan. Benarkah dia mendengar suara Tuhan? Lihat kehidupan hamba Tuhan ini atau kehidupannya. Apakah benar dia memiliki misalnya buah pertobatan? Apakah dia memiliki buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Lihat aja perlakuannya dia kepada keluarganya, perlakuannya kepada kalau dia pendeta, jemaatnya, perlakuannya kepada jemaat yang kaya, jemaat yang susah. Nah, kelihatan tuh di sini. Lihatlah ketika dia sedang marah-marah misalnya, akan nampak di situ. Dari ketika dia meluapkan amarahnya, nampak kan. Ini orang dipenuhi roh Tuhan atau enggak? Kelihatan di sini. Lihat dari kehidupannya. Ini orang gimana terhadap perlakuannya atau sikapnya kepada harta. Kelihatan. Ini palsu atau tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya yang namanya suara Tuhan itu yang didengar, Tuhan berkata kepada saya, itu biasanya terkait dengan pelayanan. Terkait dengan orang lain. Bukan terkait dengan kepentingan kelompoknya atau kepentingan pribadinya, tetapi berdampak luas. Tujuannya adalah Tuhan berkata kepada saya, tujuannya pasti membangun iman jemaat, gitu ya. Nah, hamba Tuhan ini apa yang dikatakannya membangunkah atau tidak, membangun iman jemaat atau tidak. Nah, itu yang menjadi alat ukurnya saya kira. Terutama bagi kita yang memang melihat dari jauh dan mendengar fenomena ini, kadangkala
dengan alat ukur yang Bapak beritahu ini Ya. membantu kita untuk bukan menjustifikasi, mengerti apakah ini sungguh-sungguh dari Tuhan ataukah memang seperti yang tadi kita bicarakan suara hatinya sendiri mungkin ya Pak ya. Ya. Balik lagi kita nggak boleh ada justifikasi atas hamba Tuhan tersebut. Masing-masing urusan masing-masing ya Pak ya. Oke Pak, untuk closing nih Pak, closing statement mungkin dari Pak Riko ada kata-kata atau kesimpulan terakhir. Ya. Baik, untuk mengenali suara Tuhan itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Mengenali dan sampai kita tahu bahwa ini suara Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, tidak mudah, tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Tidak mudah, tetapi bukan suatu yang mustahil. Sebab Allah yang kita sembah adalah pribadi yang hidup, bukan Allah yang mati. Sehingga Tuhan dapat menyampaikan pikiran, perasaan, kehendaknya kepada kita orang percaya. Baik melalui Alkitab, baik Tuhan berbicara secara audible, melalui batin kita, Tuhan memberikan impresi, satu pemahaman, ini kehendaknya, itu bisa terjadi kepada kita, orang percaya. Dan Tuhan juga bisa berbicara dalam suatu peristiwa. Ada peristiwa yang terjadi dan Tuhan berbicara melalui peristiwa itu. Kalau Tuhan berbicara dan kita bisa mengenali suaranya, itu bukan sesuatu yang luar biasa sebetulnya, biasa. Memang kita harus mendengar suara Tuhan karena kita ini, Dia sang gembala, kita ini domba-dombanya. Sebagai dombanya Tuhan, ya kita harus mendengar suara gembalanya. Itu sesuatu yang harus, mutlak. Tidak bisa tidak. Sebagai domba-domba Allah, kita harus mendengar suara sang gembala agung menuntun kita. Tujuannya beliau menuntun supaya kita bisa memiliki tujuan hidup yang benar, yang sudah dirancang Tuhan, yaitu serupa dengan Kristus. Itu tujuan hidup kita. Jadi mendengar suara Tuhan bukan hal yang mustahil, mistis, bukan. Setiap kita bisa mendengar suara Tuhan dan itu wajar. Supaya kita bisa makin hari serupa dengan Kristus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin Pak. Amin. Terima kasih sekali loh Pak Riko atas perbincangannya hari ini, menarik Terima kasih. sekali. Oh iya Pak. Semoga nanti perjalanan keluar kotanya planet. Iya, luar planet ya bisa berjalan dengan baik ya Pak. Kita ketemu di lain kesempatan loh Pak. Jangan kapok ke sini ya Pak. Amin. Oke. Amin berarti pasti ya. Amin berarti pasti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian perbincangan kita hari ini. Saya berdoa kita semua dapat mendengarkan suara Tuhan dan dapat mengenali suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena tujuan hidup kita memang cuma satu, agar berkenan kepada Bapa dan serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa subscribe YouTube channel GSKI Gajah Mada dan tetap mengikuti akun-akun sosial media kami agar Bapak Ibu tidak ketinggalan semua video-video dan semua pemberitaan suara kebenaran yang datang dari GSKI Gajah Mada. Kita akan menutup dalam doa Pak Riko. Boleh sekarang Pak Riko, terima kasih. Bapak Ibu, saudara terkasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Waktu juga lah yang membatasi perbincangan ini. Tetapi kiranya semua yang telah kami perbincangkan dapat dipahami oleh umat-Mu. Dan kami mohonkan berkat-Mu. Tuhan memberkati kekasih-kekasih-Mu dimanapun berada. Dan dalam perjuangan kami, pergumulan kami untuk mengenal suara-Mu. Kami ditolong Tuhan untuk kami bertumbuh dan dapat mengenali suara-Mu di tengah-tengah banyaknya suara hiruk pikuk di dunia yang bising ini Tuhan. Kami dapat mengenali suara-Mu. Tuhan terima kasih. Kiranya Tuhan mempertemukan kami dalam pertemuan berikutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati, sampai jumpa.